Ada bos yang udah dengan wajahnya yang datar, marah-marah, oke? Nah, dan semua hal yang terjadi di hari itu seakan-akan nggak ada yang benar, semuanya salah, oke? Nah, makanya ada caranya, ada 5 hal yang harus dilakukan di pagi hari supaya pagi kita baik, hidup kita baik, dan nantinya masa depan kita pun juga menjadi baik. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Selamat malam penonton yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Jumpa lagi bersama saya Irgi Farezi dalam program I'm Possible. Dari Impossible jadi Yeay. Wow, luar biasa. Dan saya benar-benar senang sekali berada di sini bersama Anda semuanya yang khususnya ada di dalam studio. Oke, saya memulai acara ini dengan satu pertanyaan. Pernahkah Anda merasakan bosan, kesal, kecewa, atau apapun yang berbau negatif yang membuat mood Anda itu jadi kurang baik selama 1 hari penuh? Dari mulai bangun tidur sampai menjelang malam. Pernah? Ternyata semua orang pernah. Nah, pertanyaannya, apa hal yang menjadi penyebab hal tersebut? Dan bagaimana kita bisa menghindarinya? Tidak ada yang tahu jawabannya? Untuk itu, yang bisa menjawabnya, inilah dia, I'm Possible. Pagi-pagi harus happy dengan Miss Mary Riana. Hai, apa kabar? Apa kabar? Baik, Miss Mary. Dan selamat malam semuanya. Wow, senang sekali saya Mary Riana dapat kembali hadir untuk menyapa Anda. Dan setiap minggu kami hadir bukan hanya memberikan inspirasi tapi juga solusi lewat tema-tema yang kami angkat setiap minggunya. Karena kami percaya tidak ada yang tidak mungkin, dari impossible jadi Impossible. Oke, Wow. Miss Mary, ini sangat menarik sekali ya. Iya. Topik yang akan kita bawakan di sini adalah pagi-pagi harus happy. Betul. Ya kan? Pertanyaannya, kalau kita bicara tentang happy, tentunya ada tahapan-tahapan. Tidak gampang untuk menjadi happy di pagi hari, ya kan? Betul. Karena pada saat orang waktu bangun itu tidak langsung tersenyum. Setuju? Masa iya begitu kita bangun? Ya kan? Betul gak? Tapi harus ada tahapan-tahapan. Bagaimana Benar. caranya kita menjadi happy? Iya, thank you Mas Irgi. Tapi sebelumnya saya ingin jelaskan dulu nih, kenapa penting bagi kita untuk happy di pagi hari. Betul. Ya, itu berhubungan banget karena Yap. banyak orang di hidup ini pasti ingin sukses. Betul. Sekarang saya tanya, siapa dari Anda di sini yang ingin sukses? Angkat tangan bilang saya. Banyak. Yang di rumah juga pasti ingin sukses. Ya. Nah, tapi tahukah Anda bahwa semua orang ingin mendapatkan hidup yang baik. Ya. Dan hari yang baik itu ditentukan dari bagaimana kita memulai di pagi hari. Ya, jadi 10 menit pertama begitu kita bangun pagi melek itu sangat penting dan sangat menentukan. Nah, kalau tadi di awal Mas Irgi sempat bilang, pernah nggak sih rasanya kecewa, sedih, Betul. berat, dan setiap masalah terus muncul masalah Masalah berikutnya, muncul masalah berikutnya, muncul masalah berikutnya. Pernah ngalamin? Pernah ya. Seragam ya semuanya, pernah ya? Ini wajar ya, ini sesuatu yang wajar. Coba ya, saya perlihatkan dulu apa yang biasanya terjadi. Pagi-pagi begitu bangun, terus udah berantem aja sama suami. Nah, kira-kira kalau berantem, mukanya seperti ini. Bawaannya positif atau negatif? Negatif. Negatif. Kesel ya, bayangkan pagi-pagi udah berantem. Begitu berantem, ya udah akhirnya harus ke kantor buru-buru. Ya, ternyata di perjalanan kira-kira apa yang terjadi? Macet ya. Berhenti, nggak bergerak, macet total. Oke. Terus gara-gara macet akhirnya sampai ke kantor telat. Nah, begitu sampai kantor telat, ada bos yang udah dengan wajahnya yang datar, marah-marah, oke? Nah, akhirnya ya udah nggak apa-apa. Kerja, aktivitas, terus kita mulai ke meja kerja. Oke, di meja kerja udah siap-siap mau beraktivitas. Kerjaan ternyata sudah numpuk. Temen nggak masuk.
kerjaan tambah berat lagi karena semua kerjaan dilimpahkan ke kita. Bingung, nggak tahu ngapain, akhirnya cuma bisa menangis meratapi hidup. Oke. Padahal pagi hari ya. Dan semua hal yang terjadi di hari itu seakan-akan nggak ada yang benar, semuanya salah. Oke. Pernah ngalamin hal yang seperti ini? Pernah. Nah, makanya ada caranya. Ada 5 hal yang harus dilakukan di pagi hari supaya pagi kita baik, hidup kita baik, dan nantinya masa depan kita pun juga menjadi baik. Oke, kita ingin mencarikan solusi untuk orang-orang yang menghadapi masalah seperti itu. Betul. Nah, tentunya ada tahapan-tahapan bagaimana supaya kita bisa mendapatkan energi positif di pagi hari. Karena kalau kita mendapatkan energi positif, tentunya ini akan terus berlanjut sampai malam di hari itu, ya kan? Syukur-syukur ini akan berlanjut terus sampai besoknya. Nah, apa aja tahapan-tahapan yang harus kita lalui? Yang pertama, oke. Sebelum saya kasih tahu jawabannya, saya ingin kita nyanyi bareng. Saya jamin yang di studio dan juga di rumah pasti tahu lagu ini. Lagunya berjudul Bangun Tidur. Tahu lagu Bangun Tidur? Tahu. Mas Irgi tahu lagu Bangun Tidur? Tahu. Tahu ya. Oke, kita nyanyi bareng ya. 1, 2, 3. Bangun tidur, ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, ku tolong ibu membersihkan tempat tidur. Nah, tepuk tangan semuanya. Semua orang tahu lagu Bangun Tidur. Saya diajarin sama mama saya dan saya pun mengajarkan anak saya nyanyi lagu Bangun Tidur ya. Kita semua tahu lagu Bangun Tidur. Tapi karena menurut saya bangun tidur jangan mandi dulu, jangan sikat gigi dulu, jangan bantu ibu beresin tempat tidur dulu. Tapi ada satu hal penting yang harus kita lakukan, yaitu berdoa dan bersyukur ya. Nah, jadi bangun tidur, ku terus berdoa dan bersyukur dulu. Kalau misalnya Anda berpikir, aduh tapi Miss Mary hidup saya banyak masalah, apa yang mau disyukuri? Eits, tunggu dulu. Ada banyak hal yang sebenarnya bisa kita syukuri. Coba sekarang saya ingin mengajak Anda semua, oke, perlahan-lahan ya. Kita sama-sama pejamkan mata Anda, oke, dan tarik nafas yang dalam. Hembuskan nafasnya. Begitu mudahnya Anda menarik nafas dan menghembuskan nafas itu. Bersyukurlah, tidak semua orang seberuntung Anda. Ada beberapa dari teman-teman kita yang mungkin pada saat ini mereka dengan susah payah menarik nafas dan menghembuskan nafas dari sebuah tabung oksigen. Dan ketika kita dengan mudahnya bisa menarik nafas dan menghembuskan nafas itu, bersyukurlah. Ketika Anda membuka mata, Anda bisa melihat indahnya dunia. Coba sekarang yang ada di studio, bisa buka mata, Anda bisa melihat wajah-wajah teman yang ada di sebelah kiri, sebelah kanan. Bisa melihat wajah saya, wajah Mas Irgi. Bersyukurlah, karena tidak semua orang seberuntung Anda. Dan ada begitu banyak hal yang bisa kita syukuri. Ketika Anda beraktivitas, Anda ke kantor, Anda mengeluh, waduh pekerjaannya banyak banget, tugas-tugas belum selesai, kerjaan banyak. Bersyukurlah. Karena tahukah Anda, ada begitu banyak orang di luar sana yang setiap hari mereka berdoa dan berharap supaya mereka bisa mendapatkan pekerjaan seperti yang Anda miliki saat ini. Jadi apapun yang saat ini terjadi dalam hidup Anda, saya yakin pasti ada banyak hal yang bisa disyukuri. Dan bagaimana kita memulai pagi ini, bagaimana kita memulai hari ini, itu sangat menentukan masa depan kita. Oke? Dan kalau Mary Riana saja bisa, saya yakin Anda pun pasti bisa. Oke? Inspiratif. Sangat menyentuh saya, Miss Mary. Luar biasa, terima kasih banyak. Baik, tidak banyak yang tahu bahwa 10 menit pertama setelah bangun tidur adalah waktu yang paling berharga dalam hidup. 10 menit pertama itulah yang berdampak pada energi positif keseharian dan juga kesuksesan hidup. Nah, oleh karena itu, hadirin dan juga pemirsa, kira-kira apa lagi yang harus dilakukan di pagi hari selain berdoa dan juga bersyukur? Jawabannya kita simak setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di I'm Possible. Dari impossible jadi I'm Possible.
Jangan hanya meluangkan waktu untuk memilih baju apa yang mau kita pakai, tapi luangkanlah waktu juga untuk memilih emosi apa yang ingin kita pakai, energi apa yang mau kita bawa di hari itu. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.